Brotizen, pernah nggak lihat ayam broiler yang tiba-tiba lemes, nggak nafsu makan, terus mati mendadak? Nah, bisa jadi itu karena dia nggak divaksin. Tapi vaksin itu kayak apa sih? Yuk kita cari tahu. Halo, saya Heru Widarmoko dari Departemen Quality and Control Broiler Egg. Saya akan menjelaskan tentang vaksinasi, prosedurnya, dan hal-hal teknis lainnya yang bersifat mendukung untuk terjadinya hasil yang optimal terhadap proses vaksinasi. Yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin terhadap tubuh ayam, dalam hal ini ayam broiler, untuk merangsang sistem kekebalan dan bisa melawan agen penyakit tertentu. Tujuan vaksin sendiri yaitu yang pertama untuk mencegah masuknya penyakit, yang kedua untuk mengurangi terjadinya kasus penyakit jika terinfeksi atau terjadi outbreak, yang ketiga yaitu menjaga kesehatan ayam broiler itu sendiri. Untuk jenis vaksinasi ada beberapa macam. Yang pertama vaksinasi ND atau Newcastle disease, yang kedua vaksin IB infectious bronchitis, yang ketiga vaksin IBD infectious bursal disease atau gumboro, yang keempat vaksin AI atau avian influenza. Sama kayak manusia yang perlu vaksin, ayam broiler juga butuh vaksin biar gak gampang sakit. Dimulai sejak usia 1 hari, vaksin ayam broiler bisa diberikan dengan jenis dan ketentuan yang sudah ada. Nah, gimana cara kerjanya? Kita lihat bareng ya. Untuk aplikasi vaksin itu ada 3. Yang pertama via tetes hidung ataupun tetes mata, yang kedua via air minum, yang ketiga via suntikan atau injeksi. Dalam hal ini biasanya di ayam broiler injeksi subkutan. Terus untuk keberhasilan vaksinasi sendiri, untuk hasil yang optimal itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa vaksin itu penyimpanannya benar. Dalam hal ini pedoman atau standarisasi suhu antara 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, vaksinasi boleh dilakukan pada ayam yang sehat atau tidak sedang mengalami stres, dengan harapan titer antibodi yang dibentuk akan bisa lebih optimal. Yang ketiga, waktu. Pastikan waktu pemberian vaksin itu di saat ayam di puncak aktivitas sehingga konsumsi minum juga bisa lebih banyak. Yang keempat, prosedur aplikasi vaksin itu harus diikuti dengan benar. Untuk prosedur vaksinasi itu ada 4. Yang pertama, persiapan vaksin. Jadi kita pastikan dari penyimpanannya itu sudah benar, di suhu 2-8 derajat Celcius, dan bentuknya itu kering beku. Terus yang kedua, vaksin tidak boleh terkena langsung sinar matahari. Yang ketiga, vaksin perlu sebelum digunakan harus diencerkan dulu ya. Jadi untuk wadahnya juga tidak boleh mengandung logam berat. Persiapan air minum. Jadi untuk air minum itu wajib gunakan air minum yang bersih, bebas dari kontaminan yang berupa logam berat, klorin ataupun desinfektan yang dapat merusak virus ataupun zat yang terkandung dalam vaksin tersebut. Kalau kita ngomong aplikasi vaksin via air minum itu ada tiga jenis tempat air minum. Yang pertama tempat minum manual atau galon manual sebenarnya. Jadi itu nanti vaksin yang sudah dicampur skim dimasukkan ke galon ya, nanti distribusinya bersamaan sehingga kompetisi ayam tidak terjadi, sehingga ayam bisa dipastikan minum vaksin itu secara optimal. Yang kedua, tempat minum otomatis. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama untuk kebersihan ya, jadi kebersihannya. Yang kedua juga fungsinya itu juga harus baik, artinya tidak ada sumbatan ataupun tidak ada bekas-bekas kerak yang ada di selang. Yang ketiga itu via air minum melalui nipple ya. Jadi pastikan sistem nipple itu juga berjalan atau berfungsi dengan baik, tidak ada kebocoran. Jadi setelah vaksin kita amati reaksi ayam setelah vaksin. Jadi harapannya reaksi postvaksinal itu tidak terjadi ataupun minim. Segera berikan vitamin sesaat setelah selesai vaksinasi untuk mengurangi stres ya. Terus yang ketiga juga perlu adanya pantauan titer antibodi ya. Jadi kita bisa melihat efektivitas vaksin dari antibodi yang dihasilkan. Semua prosedur itu bisa dapat bervariasi tergantung jenis vaksin. Jika dalam peternakan mengalami kendala bisa
selalu konsultasi dan mengikuti petunjuk dari produsen ataupun dokter hewan yang berwenang. Brotizen, dari penjelasan Pak Widi tadi, ternyata banyak juga ya rangkaian untuk melakukan proses vaksinasi. Yuk ikuti langkah tadi agar ayam kamu tetap sehat dan bobotnya optimal hingga panen. Tonton juga ya video seputar peternakan dan tips-tipsnya di episode Minbro Kemana ataupun Swan ke Peternak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ilmu atau pengalaman kalian di kolom komentar.